Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan kita semuanya, tempat kita meminta dan tempat kita memohon pertolongan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir, Nabi penutup para nabi, Nabi yang kelak kita akan meminta syafaatnya kepada beliau. Dan dengan salawat dan salam ini mudah-mudahan kelak kita semuanya diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah, kembali lagi di kesempatan kali ini kita belajar bersama-sama. Dan agenda kali ini bukan membahas suatu ayat, tetapi hanya membahas materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya terkait dengan tema sifat dan beberapa hal yang perlu kita pelajari yang dianggap penting dan bermanfaat buat kita sebagai pengetahuan yang bisa menjadi penguat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan begitu sempurna tubuh ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua Allah ciptakan dengan sangat sempurna dan memiliki banyak manfaat, memiliki fungsi masing-masing. Seperti halnya mata yang bisa berkedip, tentu ada fungsinya. Mata yang bisa melihat, kemudian ada alis, Allah ciptakan alis, tentu ada fungsinya. Begitu juga telinga, rambut, mulut yang bisa berbicara, dan seluruh tubuh, seluruh bagian tubuh yang Allah ciptakan tentu memiliki fungsi masing-masing. Kemudian jika manusia diciptakan oleh Allah yang awalnya dari tanah kemudian dibentuk menjadi tubuh manusia, diciptakanlah Adam, maka berbeda dengan makhluk lain yang Allah ciptakan dari api, yaitu setan. Api rasanya panas. Jadi itulah mengapa Allah menciptakan setan dari api, kemudian di dalamnya diberikan sifat sombong kepada setan. Dan setan meminta kepada Allah untuk menguji manusia, untuk menggoda manusia supaya menjadi teman di neraka. Kemudian selain Allah menciptakan manusia, menciptakan setan yang durhaka kepada Allah, menciptakan jin, ternyata Allah juga menciptakan makhluk-makhluk lain berupa hewan dan tumbuhan serta benda-benda lainnya yang ternyata semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir dengan cara mereka masing-masing. Tumbuhan berzikir dengan caranya, hewan berzikir dengan caranya, batu, tanah, dan seluruh makhluk Allah semua berzikir kepada Allah dengan caranya masing-masing. Seperti halnya yang Ustaz sampaikan tadi, Allah menciptakan bagian tubuh yang sangat banyak, dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang semuanya memiliki fungsi. Maka begitu juga telinga Allah ciptakan untuk bisa mendengar. Dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati atau mungkin sebagian besar dari kita memiliki kulkas, ya kan? Kulkas itu digunakan untuk membuat es atau menyimpan buah atau menyimpan makanan sayur gitu ya, supaya lebih awet. Nah, di kulkas ini kita sering mendapati ada es batu, ya, es batu. Nah, ketika di dalam kulkas es batu bisa membeku atau keras, maka ketika dikeluarkan maka bisa menjadi cair. Nah, itu seperti yang pertanyaan yang kemarin keluar ya, pertanyaan ujian murafaqat IPA. Kemudian binatang-binatang yang Allah ciptakan, dari harimau yang memakan daging,
kemudian singa juga memakan daging, buaya juga memakan daging. Binatang-binatang yang memiliki taring yang panjang, maka dia ciri khasnya berarti dia memakan daging. Berbeda dengan makhluk yang lain, hewan yang lain yang Allah ciptakan berupa sapi misalnya, kambing, domba, unta, mereka memakan makanan tanaman atau herbivora, tanaman herbivora. Kalau daging itu karnivora, dan pemakan segala apa saja dimakan, daging dimakan, tanaman dimakan, maka disebut omnivora. Jadi kalau pemakan daging itu karnivora, pemakan tumbuhan itu herbivora, pemakan segalanya, daging dan tumbuhan semuanya dimakan, maka omnivora. Itu ya. Ini yang keluar di pertanyaan kemarin. Kemudian ternyata tumbuhan juga bisa bernafas seperti halnya manusia. Tumbuhan juga bernafas seperti halnya manusia. Hanya saja berbeda cara bernafasnya manusia dengan tumbuhan. Dia memiliki cara sendiri, ya. Dan proses pernafasan itu terjadi sangat tidak terlihat oleh kasat mata. Jadi kita nggak bisa melihat proses pernafasan itu, tetapi terjadi di dalam tumbuhan. Kemudian tumbuhan bisa membuat makanan mereka sendiri. Kalau kita membuat makanan di dapur, maka tumbuhan membuat makanan di daun. Daun merupakan tempat di mana tumbuhan membuat makanan. Kemudian ketika sore hari menjelang waktu maghrib, itu matahari akan terbenam. Terbenam inilah yang disebut sunset lah ya, kalau istilah bahasa Inggrisnya sunset. Itu berada di sebelah barat. Jika terbitnya di sebelah timur, maka terbenamnya di sebelah barat. Dan nanti tanda-tanda kiamat akan terjadi di mana matahari terbit di sebelah barat. Harusnya terbitnya di sebelah timur, kemudian terbenamnya di sebelah barat. Tetapi nanti ketika kiamat sudah tiba dan taubat manusia sudah tidak diterima lagi, maka matahari akan terbit di sebelah barat. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terjadi banjir di mana-mana. Terakhir banjir di daerah Kalimantan Selatan dan beberapa daerah-daerah lainnya. Itu terjadi semata-mata karena ulah perbuatan manusia itu sendiri, bukan karena yang lain-lain. Kenapa bisa dianggap sebagai ulah manusia? Karena manusia rakus menebang hutan, yang harusnya hutan itu bisa berfungsi sebagai menahan air agar tidak terjadi banjir, tetapi oleh manusia yang rakus, hutan itu ditebang sehingga menjadi gundul. Ketika turun hujan, air langsung mengalir ke sungai, mengalir ke daratan dan sebagainya, terjadilah banjir. Itu teman-teman. Kemudian domba, ya ini ada pertanyaan terkait dengan domba ya. Jika domba berkembang biak dengan beranak, maka ayam berkembang biak dengan bertelur, ya. Jadi berkembang biak itu maksudnya menghasilkan keturunan, berkembang biak, punya anak. Ayam punya anak dengan bertelur. Kalau domba langsung dalam bentuk anak. Begitu ya teman-teman. Itu merupakan tentang IPA. Nah sekarang tentang IPS sedikit kita bahas. Mudah-mudahan masih cukup waktunya. Tentang IPS kemarin yang sudah dibahas, yang keluar pertanyaannya, orang beriman akan merasa gembira di surga karena bertemu dengan keluarga, ya. Jadi keluarga, sahabat, orang-orang beriman ketika di dunia, maka akan dikumpulkan kembali oleh Allah di surga. Maka semuanya akan merasa bahagia. Orang yang kuat menurut hadis Rasulullah SAW adalah orang yang bisa menahan amarah. Jadi orang yang hebat, orang yang kuat itu bukan dia fisiknya kuat, bukan dia bisa memukul
sesuatu sehingga barang itu pecah, bukan. Tetapi orang kuat menurut Rasulullah SAW adalah orang yang ketika sakit hati atau ketika ada rasa ingin marah, dia mampu menahannya. Itu adalah orang yang kuat. Menurut Quran surat Al-Lahab, penyebar fitnah diibaratkan dengan pembawa kayu bakar. Ini diibaratkan oleh ditujukan kepada istri Abu Lahab, pembawa kayu bakar. Selain harta, perhiasan dunia lainnya yang juga bisa melalaikan. Jadi ada dua perhiasan dunia yang bisa melalaikan. Yang satu harta, yang kedua adalah anak. Kedua ini bisa melalaikan manusia. Makanya kita harus berhati-hati. 5 perkara sebelum 5 perkara. Ada 5 hal sebelum datang 5 hal. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, sempat atau luang sebelum sibuk, dan hidup sebelum mati. 5 itu sebelum terjadi 5, maka kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Selama kita masih sehat, kita beribadah kepada Allah dengan penuh semangat sebelum nanti datangnya sakit. Begitu juga seterusnya. 2 landasan agama menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Zikir dan syukur. Jadi kita berzikir kepada Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka itu menjadi 2 kunci landasan menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Kaum Tsamud menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi Shalih. Kisah tentang kedurhakaan kaum Tsamud yang diamanahi untuk menjaga unta, tetapi akhirnya mereka durhaka, malah justru membawakan bencana bagi mereka karena mereka telah menyembelih unta sehingga Allah murka. Agar kita lulus ujian, ketika mendapat ujian kesejahteraan, maka kita harus, ujian ada 2 macam, ujian kesejahteraan dan ujian kesengsaraan. Jadi kalau ujian kesejahteraan, maka supaya kita berhasil melewati ujian itu, maka kita harus bersyukur karena ujiannya nikmat, ujiannya kenikmatan. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kemudian kalau ujian kesengsaraan atau ujian yang menyedihkan, ujian yang sakit, maka kita harus bersabar. Ketika diuji oleh Allah berupa sakit, maka kita harus bersabar. Diuji oleh Allah berupa kekurangan harta, maka harus bersabar. Diuji Allah berupa keterbatasan fisik misalnya, maka kita harus bersabar. Tetapi kalau ujian kenikmatan, diberikan harta berlebih melimpah, maka harus bersyukur. Diberikan kesehatan, maka harus bersyukur. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang berhasil melewati ujian. Ketika ada teman yang sedang kesulitan, maka kita harus menolong. Sesama muslim kita harus menolong. Bahkan tidak hanya sesama muslim, sesama manusia, sesama makhluk Allah. Maksudnya sesama makhluk Allah adalah ketika ada hewan yang perlu bantuan kita, maka kita tolong juga. Jangankan manusia, jangankan hewan. Jangankan manusia, kalau hewan saja perlu bantuan, maka kita tolong. Termasuk juga tumbuhan. Ketika tumbuhan ada yang kering, kemudian kita melihat ada air, kita siram, itu juga harus kita lakukan. Berarti kita telah menolong tumbuhan itu sehingga dia bisa hidup kembali. Dan yang terakhir, apa balasan bagi orang yang takut kepada Allah? Masya Allah, ini adalah sebuah kenikmatan yang besar. Ketika dalam diri kita masih ada rasa takut kepada Allah, maka Allah sudah menjanjikan kelak akan mendapatkan surga, mendapatkan balasan surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan rasa takut ini kepada Allah terus tertanam dalam diri kita, sehingga muncul semangat kita untuk beribadah kepada Allah lebih tinggi lagi. Rasa takut yang menghadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, Ustaz cukupkan pembahasan 2 murafaqat, yaitu IPA dan IPS. Mudah-mudahan dengan ini teman-teman semakin paham dan bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan, karena ilmu ini pasti bermanfaat buat kehidupan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.